Bikin website sendiri pakai Python untuk belajar coding pemula. Nah, pertama kita coba dulu run pakai Streamlit ya. Ini kita pakai Google Anti Gravity supaya apa? Supaya kalau misalnya kita lagi ngoding, pernah dengar istilah vibe coding? Ya, kita ngoding sebenarnya bisa dari manual dan itu memakan waktu yang lama. Di era sekarang, orang-orang lebih memilih untuk memakai IDE yang terintegrasi langsung sama AI. Contohnya di sini ada Google Anti Gravity. Ada juga lainnya seperti Cursor kayak gitu. Nah, ini adalah contoh hasilnya. Segini aja lah. Di sini aku coba ngebuat konten tutor dashboard. Di sini fungsinya adalah untuk nge-input kode apa aja. Ntar bisa di nih contoh langsung ya. Nah, ini ada bagian tutorial. Di sini kita bisa nambahin yang namanya filter. Tergantung kategori apa soal yang kamu lagi pengen pelajarin. Atau bisa langsung search bar di sini. Untuk kodenya sendiri, dia berjalan menggunakan framework Streamlit ya teman-teman. Apa itu framework Streamlit? Itu tuh kayak gimana caranya kalau misalkan mau buat website tapi aduh mager lama banget kalau pakai apa React dan sebagainya macamnya gitu. Next.js. Di sini kita bisa pakai yang namanya Streamlit dan ini bisa di-deploy juga secara gratis. Tapi dia tuh kalau di-deploy secara gratis, apa namanya? Kalau dia di-deploy secara gratis, dia kalau misalnya nggak digunain selama 15 menit, kalau nggak ada pengunjung atau user yang masuk ke websitenya, kalau nggak salah itu ditidurin. Dia tidur. Artinya ketika mau ada orang tiba-tiba baru masuk nih, udah lama nggak ada yang masuk ke websitenya, dia langsung apa namanya? Baru bangun lagi. Jadi kan tapi ngelot dari awal kan, nggak kesimpan di cache dan sebagainya macamnya. Dan itu ngebuat websitenya lama ya. Tapi maklum, namanya juga apa? Gratisan kan, ngehosting di situ. Langsung aja kita coba. Nah, contoh nih, matematika sederhana di programming. Start challenge. Nah, coba simple ya. Apa hasil dari print 10 mod 3? Mod itu apa? Di matematika. Oh, singkatan dari modulo ya. Operasi yang menghasilkan skisa pembagian dari dua bilangan bulat. Langsung kita coba. Nah, di sini apa namanya? Kita kasih inputan yang dimana kita bisa naruh kodenya juga. Jadi semisal kita mau ganti-ganti dan run lagi bisa. Nah, ini ditambahin yang namanya kode preview. Kode preview untuk biar bagus aja. Sebenarnya kan kalau buat konten di TikTok, di YouTube gitu, di TikTok sih kan vertikal ya. Kalau kecil, tulisan kodenya kecil tuh bikin susah dibaca kan. Makanya buat kayak gini dan bisa diatur juga. Nah, ini pakai fungsi slider yang ada di framework Streamlit. Nah, tapi kayaknya ini ngebug. Nah, enaknya pakai anti gravity itu kalau misalnya ada bug kayak gitu, kamu bingung harus mulai dari mana, langsung aja apa permasalahannya dan langsung section agent yang ada di sebelah kanan biasanya. Pada bagian halaman tutorial isinya bagian kuisnya terlalu kecil dan coba sesuaikan agar dapat mudah dilihat ketika sedang melakukan tutorial. Nah, bedanya kalau misalnya ngoding di Anti Gravity sama misalnya di Gemini di ChatGPT gitu. Kalau di ChatGPT atau Gemini kan kita harus masukin dulu apa yang namanya kodenya ke websitenya. Terus nanti kodenya kita copy paste lagi ke VS Code kita. Nah, tapi kalau misalnya di Anti Gravity contohnya atau Cursor dan sebagainya macamnya, kita bisa langsung dapat rekomendasi. Dan di sini kita bisa review apakah kita mau accept atau enggak atau reject. Nah, kalau misalnya kita accept dan ini juga langsung keganti. Mana ya? Belum ini. Perlahan ya. Nih gede banget ini. Bukan gede lagi, gede. Ay, kagak jelas. Nah, tapi kalau misalkan kita pakai spesifikasinya apa namanya? Ngepromnya simple kayak gini, ini hasilnya juga ya bakal jelek juga, nggak sesuai. Jadi harus presisi. Nah, kita bisa ganti model juga di sini. Nah, ini contohnya ketika udah selesai ya, dia jadi lebih bagus aja sih kelihatannya. Nah, kayak gitu. Ininya lebih proporsional dan ininya lebih gede. Kalau misalnya kita giniin, kegedean anjir. Menurut saya kegedean. Atur lagi atur. Nah, ini contoh ketika si anti gravitinya lagi berjalan nganalisa dan ngasih rekomendasi untuk kita. Nah, setelah kita
Udah selesai, kita bisa langsung ACC aja di sini. Dan nah ini contoh tampilan besarnya ya. Dan masih belum, agak lama. Nah, dia ngasih tahu juga misalkan masalah tersebut ada apa aja, terus dia cara memperbaikinya gimana. Dan kita lihat lagi, oh ternyata belum bisa kan kalau misalkan masih jelek ternyata nih. Aduh, jelek banget. Nah, kamu bisa coba langsung pergi ke sini, ininya ganti planning biar dia nganalisa lebih baik lagi dan sebelum dia melakukan sesuatu, kamu bisa diapain? Kamu bisa disuruh nge-review dulu sebelum dia ngeksekusi untuk ngoding buat kamu gitu. Ganti ke yang lebih pinter misalkan untuk coding. Kita coba yang Opus ya. Terus kita mention ininya di Epi kita nggak, nah di sini aja nih. Di Epi kita nggak apa namanya, pada halaman tutorials bagian kode preview yang menghasilkan kode snippet, dia tidak fleksibel hasil generate gambarnya. Saya ingin mengikuti besar kecilnya website. Nah, langsung enter aja. Dia akan nunggu ngegenerate dan ngasih analisa dulu, baru nanti kamu review dan kamu proses. Dan ini dia hasil akhirnya. Lebih baik dari sebelumnya. Nah, itu namanya vibe coding. Jadi, kita ngoding tapi pakai bantuan AI. Terus ke jawaban, benar. Nah, ini juga elemen dari framework Streamlit. Jadi, kalau misalkan benar gitu, kau bisa manggil balon gitu. Nah, ini aku coba buat kalau misalnya kode ini di run dengan menekan tombol ini langsung masuk ke session step, dia nanti bisa ngerun kode yang dimasukin ke sini. Dan kalau kita ganti misalkan 10 mod 4, di hasil run code-nya juga jadi beda. Nah, kayak gitu. Nah, di sini kita juga ngasih penjelasan dan di tombol yang kecil ini nih, yang hijau ini, kita integrasiin AI-nya dengan Gemini. Gemini Google AI Studio. Dimana kalau misalkan kamu klik yang ini, dia akan manggil analisis kode sesuai prompt yang kamu masukin di kode utama kamu. Masalahnya adalah, ya masalahnya gini, kalau misalkan bisa sih di public gitu. Cuma karena ini personal project dan gak ada duitnya, jadi konsep API itu gini. Kalau misalkan website ini, kan yang pakai cuma aku nih, kita tuh dikasih kuota. Ibaratnya kayak kita mau mesen, setiap lu jawab ini tuh ada dikasih kuota loh sama Google. Kayak misalnya per menit itu cuma 15 kali nanya kayak ginian, sederhananya kayak gitu. Cuma kalau misalkan bayangin nih, bukan cuma kamu yang gunain, ada 100 orang. Ya berarti kan Google boncos, makanya Google narifin API-nya kalau misalnya mau jadi sebuah model bisnis kayak gitu.